Orang karakternya bagus, itu modal penting untuk bisa kerja sama bagus sama orang. Mindset apa yang merusak generasi sekarang? No mentor, no monitor nih. Perilakunya jadi bagus, tapi mindset tetap jelek. Bisa, cuman perilaku bagusnya dia jalani dengan menderita. Ditolak Tuhan dan manusia itu, PPKN merah, agama merah kan parah. Dulu kan di asrama tuh ada doktrin begini, kita ini sampah. Bagaimana jadi sampah yang berguna bagi masyarakat. Sadar itu datangnya dari spiritual atau dari event? Bisa gak beresin personal tanpa spiritual? Bisa. Your spiritual journey will impact your life journey. Barang siapa cuman ikut-ikutan, ujungnya sakit-sakitan. Udah pasti. Wow. Karena kalau ikut-ikutan, ya tujuannya lu ngincer jempol orang atau ngincer jempol Tuhan sih? Ada 4 figur yang sangat sulit dievaluasi. Apalagi karisma dipoles sama tigalan. Tigalan, keterampilan, penampilan, perintilan. Wah, udah kece banget deh. Manis. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan seorang character coach and leadership trainer, Fernando Conan. Yeah. Welcome bro. Welcome, thank you buat undangannya Bro Nils. Akhirnya kita tektokan hampir 3 bulan ya bro ya. Iya, tektokan 3 bulan lalu. Iya. Bro. Iya. Gua ngundang lo karena gua ketarik sama kata-kata character coach. Oke. Karena mungkin gue udah ngundang yang namanya sales coach, gue udah ngundang yang namanya business coach, misalnya gitu. Character coach, it's interesting. Kenapa character coach? Ya, bersamaan dengan banyak hal lain ya. Karakter ini satu hal yang jangan sampai orang lupa bangun. Orang bisa, nggak mungkin lupa makan, ya. Tapi orang bisa lupa bangun karakternya loh. Wow. Orang nggak mungkin lupa sarapan gitu, tapi orang bisa lupa bangun karakternya. Padahal ini karakter berperan penting. Coba deh, orang kalau karakternya bagus, itu modal penting untuk jadi leader yang bagus. Orang karakternya bagus, itu modal penting untuk bisa kerja sama bagus sama orang. Gara-gara punya gap karakter tuh kerja sama nggak enak loh. Kita rajin dia males, ya gak? Yeah. Kita ramah dia judes. Kita inisiatif dia pasif. Gara-gara beda karakter, gap karakter itu bener-bener menghancurkan chemistry dalam bekerja, dalam berhubungan. Makanya buat gue, muka boleh kurang cakep kalau karakter harus cakep. Weh, muka boleh kurang cakep, karakter harus cakep. Tapi itu berlaku untuk couples nggak ya? Nggak juga. Katanya dari mata baru ke hati ya. Iya, couples. Tapi menurut lo mindset apa yang merusak generasi sekarang? Generasi sekarang sebenarnya sih mungkin nih dosa mindset turunan ya, cuman mindset turunan ya. Iya, sebenarnya kita bisa temui juga di generasi-generasi di generasi yang lama. Cuman kenapa kalau di generasi yang lama ada juga orang yang begitu, cuman karena desain hidupnya keras, orang nggak ada pilihan, keadaan susah, masa mindset jelek nggak bisa nih. Iya. Karena keadaannya susah. Kalau sekarang keadaannya mungkin enak, disupport, difasilitasi, dia punya pilihan. Ya udah, dengan mindset yang nggak oke dipertahanin, toh masih banyak sumber daya mungkin dari orang tua. Makanya sebenarnya ini mindset dosa yang juga turunan juga bisa dibilang ya, ditemukan juga di generasi lain. Nah, apa mindsetnya? Mungkin beberapa ya kalau secara instan gitu ya. Mungkin 3I nih ya. Nah, I yang pertama ini mindset yang instan. Ya, yang males bayar harga lebih. Yang maunya cepet. Masalahnya ketika ada sesuatu yang butuh proses, gampang frustasi nih. Beneran gampang frustasi. Karena kok selama itu ya. Padahal ya orang-orang sukses memang dia ada journey-nya, ya ada journey-nya, ada prosesnya. Yang pertama nih mindset yang mau instan, mau cepet. Yang pertama, yang kedua mindset insecure. Butuh validasi ya. Dia sibuk bandingin diri sama orang lain, abis compare jiper gitu kan. Dia ya abis compare jiper. Ya insecure. Benar. Insecure. Udah di compare baru jiper. Iya, dia kebanyakan sebenarnya gini, emang nggak boleh bandingin diri sama orang lain. Boleh, tapi dengan mindset yang benar. Bandingin benchmark untuk belajar. Betul. Tapi orang bandingin abis itu jiper sendiri, abis comparing, complaining kan gitu kan. Ya mindset insecure, akhirnya self pity. Ya, insecure. Yang ketiga ya mindset impulsif, reaktif, sumbu pendek. Ya, impulsif artinya kita kasih remote hidup kita ke orang lain. Ya, tekan dong emosi gue. Gara-gara lu gue jadi emosi. Gara-gara lu giniin gue jadi malas gitu kan ya. Lu men-trigger gue gitu. Iya.
Tiga ini akhirnya wujudnya ya mentalitas korban, mindset korban karena apa Victim tadi mentality. terlalu impulsif, nggak ada jeda untuk berpikir bijaksana atau dewasa. Lalu juga tadi tuh ya terlalu impulsif, ya kan terlalu insecure cara berpikirnya, sibuk bandingin diri sama orang lain. Kalau insecure outputnya ada dua model. Yang pertama jadi benar-benar inferior. Ya, aduh, diskon diri. Gue dulu bukan siapa-siapa, sekarang siapa-siapa juga bukan, ya kan, minder, ya kan, inferior. Tapi ada yang satu belagas very superior, ada juga tuh. Tapi sebenarnya insecure, tapi superior dengan segala macam apa yang dia punya. Cuman mah kalau di kesendirian rapuhnya bukan main, cengeng manjanya bukan main. Oke. It's like dia pakai topeng yang sangat Iya, tebal ada bisa gitu. dua versi. Dia pede ya di depan, di balik itu mungkin yang deket tahu serapu itu. Yang pertama tadi mentalitas, mindset instan itu nggak bisa. Yang bikin rusak. Itu way out-nya gimana? How to counter that? Ya sebenarnya ya ketika orang dari dalam dirinya tidak bisa berjumpa sama kesadaran yang buat dia akhirnya wah salah nih cara berpikir gue ini ya, salah cara berpikir seperti ini. Nah sebenarnya dia bisa bertemu itu lewat apa? Lewat pengalaman hidup yang Tuhan kasih sebenarnya, sekolah kehidupan, ya kan? Karena kadang-kala memang orang harus ditempeleng sama sekolah kehidupan. Dia sadar, aduh kok gue begini banget cara berpikirnya. Cuman kadang-kala udah dikasih pengalaman kehidupan tetap aja nggak sadar. Nah maka itu dia butuh orang-orang sekitar. Ya, orang-orang sekitar, mentor, karena prinsip gue benar-benar no mentor, no monitor nih. Ya, cuman mentor ini seringkali tadi tuh ya, dia sibuk langsung mau mengubah. Dia sibuk gue mau ngubah dia, padahal yang pertama kali sibuk bangun hubungan dulu nih, bridgingnya bangun hubungan. Kita nggak bisa raportnya nggak bagus, tapi langsung mau mengubah orang jadi bagus nih. Ya, kenapa Pak anak saya mau ubah dia nggak bisa? Hubungannya sebagus apa? Kalau hubungannya belum bagus, kita mau memperbagus dia kan susah ya. Nah, jadi kalau buat gue ya, yang pertama Tuhan pakai ilmu pengetahuan. Cuman kadang-kala kan orang nggak mau dikasih tahu kan. Akhirnya Tuhan pakai orang-orang. Orang-orang untuk ngingetin kita. Cuman kadang-kala kita dikasih tahu, dikoreksi sensi, dievaluasi sensi, emosi. Akhirnya orang kapok kasih tahu. Akhirnya sebenarnya yang ketiga Tuhan pakai tadi tuh pengalaman hidup. Ya, lewat pengalaman hidup kayak gue misalnya pas bokap meninggal muda bokap ya, umur 43 tahun tabrakan di tol Jagorawi, mati di tempat. Nah di situ makanya gue bilang matinya dia hidupnya gue tuh, matinya dia hidupnya gue. Cuman kan jangan sampai bahasanya mungkin the end of him is the beginning of you. Gitu. Iya benar. Jadi ada end, ada beginning kan? Benar. Cuman begini, kalau bisa yang cinta sama kita nggak harus mati dulu, kita berubah dulu deh. Karena kan dia belum ngelihat kita yang begini. Karena dulu bokap selalu ngomong gini, lu jadi anak laki yang benar lu. Ntar papi mati lu mau jadi apa? Lu jadi anak laki yang benar. Ntar papi mati mau jadi apa? Dia ngomong gitu masih muda, umur 38. Ya, akhirnya gue pikir meninggal kan umur 70 masih lama lah. Mati beneran umur 43 tabrakan di tol Jagorawi. Tapi pas dia meninggal, gue sadar walaupun gak semua orang yang bapaknya meninggal sadar jadi baik sih. Cuman gue sadar, waduh, gue nggak bisa. Di situ tuh breakthrough tuh. Ya makanya harus peka ketika kita mengalami titik terendah dalam hidup gara-gara ulah demi ulah kita, baik itu ulah tindakan, ulah perkataan maupun ulah pikiran. Nah lalu terjadi situasi yang sekarang kita sebenarnya nggak pengen, itu signal untuk kita nih ada yang harus diberesin sebenarnya. Ya dimulai dari apa sebelum beresin yang di luar perilaku ya beresin yang di dalam. Bisa gak orang perilakunya jadi bagus tapi mindset tetap jelek? Bisa, cuman perilaku bagusnya dia jalani dengan menderita. Nah apa sih gue harus disiplin? Gue nggak mau juga. Pakai di SP lagi, pakai ada denda lagi. Bisa perilaku berubah bagus tanpa mindset yang bagus, cuman menderita dan nggak tahan lama. Ya, tapi kalau mindsetnya dibagusin, perilaku bagusnya lebih awet tanpa pengawet, ngerti gak? Tanpa iming-iming, tanpa bujuk-bujuk, karena mindsetnya udah benar. Memang gue harus jadi orang disiplin, karena gue pengen beda. Itu kan. Ibaratnya kita udah tahu yang benernya ini. Jadi mau itu enak nggak enak kita tetap jalanin karena we know that is the right thing. Mindsetnya dulu udah tahu. Oh iya ini yang bener nih. Oke. Bro ini gue cukup tertarik pengen tahu about your growing up process. Gue pengen tahu tumbuh kembang lo bro. Jadi kita mundur sejenak. Tadi apalagi lo ngomong soal almarhum bokap ya. May God bless his soul. Apa yang membuat lu bisa mengambil jalur character coach itu satu dan lu tuh dulunya siapa sampai the end of your dad is the beginning of your life.
Ya, jadi mungkin layaknya anak-anak muda, mungkin termasuk Broniels ya mungkin ya, dan banyak anak muda juga ya di masa lalu yang kita banyak negatifnya buruk gitu kan. Pokoknya dulu saking badungnya kita ya, badung misalnya nggak bisa dibilangin. Pokoknya gue tuh SD tuh tua lah, gue SD 8 tahun nggak naik 2 tahun. Ya nggak naik 2 tahun, terus nyokap gitu waktu gua 4 SD pergi dari rumah kan. Jadi kita 5 bersaudara, nyokap pergi, yang adik paling masih umur 2,5, gua 4 SD, pergi nggak balik lagi ya. Jadi karena nyokap pergi, jadi nggak ada yang dulu kan, ingat gak waktu SD tuh kita suka ditanyain ya, ulangan IPA ditanyain supaya jadi bisa. Nyokap pergi, makin berantakan, makanya gue kelas 3 SD nggak naik, kelas 4 SD nggak naik. Gue pikir yang namanya Fernando Conan udah game over lah, kayaknya udah nggak ada kisah nih, kayaknya udah kelar nih, ya. Cuman menarik, gue nih lulusan matematika murni dari Jerman sebenarnya. Makanya waktu gue lulus gue bilang, gue dulu kok bego ya, pas gue lihat kan masih disimpan raportnya. Memang bener, merahnya tuh banyak termasuk PPKN sama agama bro. Ditolak Tuhan dan manusia itu PPKN merah, agama merah kan parah. Agama merah, PPKN merah zaman dulu, ya kan. Nah pokoknya menolak Tuhan dan menolak manusia, bukan ditolak kali bro. Ya. Penolak, iya. PPKN pokoknya Bandung ya kan. Ya puji Tuhan kagak narkoba, cuman Bandung gue gitu ya. Nah cuman saking nggak bisa diurus, akhirnya gue dibuang lah di asrama. Kenapa bilang dibuang? Karena nggak ada satupun anak waras yang mau masuk asrama dong, pengen nggak ada. Ya udah pasti dibuang ya kan. Jadi gue 3 tahun di Cianjur, di Cipanas, asrama Puncak 3 tahun. Ya SMA dibuang lagi asrama Jogja, 3 tahun di Jogja. Ya jadi di asrama SMA 1 3 bulan di asrama Jogja, papi meninggal. Nah pas balik, makanya dari nggak naik kelas di asrama Jogja, setelah 3 bulan balik jadi ranking 1 karena sadar nih, gue sadar karena gila waktu papi hidup gue nggak pernah nyenengin dia gitu ya, gue harus berubah karena kita ngeliat adik kita 3 nangis, nyokap kita nangis, cici kita nangis, di situ kita sadar gue harus jadi orang bener nih, makanya pas balik lagi ke asrama, belajar bener-bener nih, belajar ranking 1, ranking 1 ya matematika, cuman itu berubah secara ini loh, common sense gue harus jadi orang bener nih. Ya belum benar-benar secara mungkin akhlak ya, tapi akademis gue harus jadi orang bener, bikin bangga. Ibaratnya yang tadinya gue take it for granted, tadinya lo ngentengin, sekarang gue nggak bisa ngentengin lagi. Itu yang triggernya pertama ya. Bener, pas orang tua ini, pas papi nggak ada, ibaratnya dia ada, gue tiada gitu ya kan. Sekarang dia udah nggak ada, gue harus ada buat siapa ya? Buat adik-adik gue pengen dia bangga lah punya koko kayak gue nih. Papi mungkin nggak bangga dulu ya, sekarang adik-adik harus bangga. Makanya di situ gue bener-bener bebenah lah, beberes mulai dari karakter pelan-pelan deh. Ya karakter di situ, makanya realization karakter tuh di situ. Cuman di situ mungkin masih separoh ya, baru karakter dari sisi etos, kan ada etos, ada etika. Etos itu karakter di ranah performance ya, rajin, kerja keras, pantang menyerah. Kalau etika karakter di ranah moral, ya tulus, nggak kasar, jujur. Etikanya belum, etosnya berubah. Makanya jadi ranking 1 itu butuh etos untuk pencapaian, etika untuk hubungan, gitu kan. Nah jadi secara etos berubah. Ya, nah cuman waktu itu pas di Jerman ya, ini acara spiritual ya, lalu di situ inilah disadarin lah sama yang di atas. Di situ breakthrough yang seutuh-utuhnya dia secara moral pun jadi orang yang bener lah ya. Karena buat gue karakter, etika sama etos harus benar-benar excellent lah, jangan B aja gitu ibaratnya. Karena kebanyakan B aja bro, etosnya B aja, etika B aja. Based on selama ini lo nge-training dan lo nge-coaching, yang lo temuin kebanyakan begitu ya, nanggung gitu ya. Nanggung. Dan banyak orang keterima kerja karena kompetensi bagus, dikeluarin karena karakter jelek banget. Keterima karena kompetensinya bagus, berarti dikeluarin etosnya bagus, etikanya jelek. Kompetensi itu masuk ke etos atau kemana? Kompetensi itu biasanya buah dari etos yang bagus. Karena etosnya bagus, jadinya dia rajin kan? Dia rajin. Nah orang yang rajin harusnya lebih mudah untuk dimasukin kompetensi. Cuman ada juga orang cuman rajinnya dalam hal absensi, disuruh belajar. Sekarang belajar public speaking, etosnya nggak keluar. Ada juga tuh dia bagus secara karakternya aja. Cuman di hal-hal yang mau upgrading, makanya tetap statement gue, karakter bikin dipertahankan, kompetensi bikin dipromosi. Ya orang kalau rajin nggak dipecat. Kita bicara perusahaan yang benar-benar umum ya. Orang rajin nggak dipecat, orang jujur nggak dipecat, jangan pecat dia. Cuman diangkat jadi leader, tunggu dulu kompetensinya gimana. Karena itu bicara kompetensi kalau dipromosi, nggak bisa cuman ngandelin karakter doang. Cuman kalau karakter jelek, lama-lama juga orang nggak lagi cinta tapi mau muntah kan itu kan. Ini kalau karakternya jelek.
Gimana? Betul sekali. Bro, jadi lu spiritual trip apa waktu itu, bro? Jadi waktu itu di acara gereja gitu ya kan dia tuh ada acara kayak kalau di Muslim tuh pesantren kilat lah acara 3 hari begitulah 3 hari Kayak workshop atau camp gitu ya, kayak camp gitu ya. 3 hari itu judulnya gue masih inget Raising the Standard itu judulnya. Raising the Standard ya kan. Wow. Ya udah di standar bagus tapi raise your standard. Iya. Ya raising your standard. Udah ikut aja kan. Ikut di situ. Nah, gue inget banget sesi 1 itu tentang pulihin gambar diri lu, cara lu ngelihat diri lu. Cara lu ngelihat diri lu itu harus beres dulu. Kalau dulu bingung, dulu sibuk compare sama orang, bro. Wah, dia hebat ya. Udah kan gue udah nggak naik kelas, ya kan ke Jerman sekolah bahasa lagi makin mundur lagi lulus ini. Ya hebat dia ya setahun lebih muda udah S2. Hebat dia ya setahun lebih muda sudah mau doktor. Gua S1 masih berjuang nih. Sibuk minder, diskon diri, bro. Cuman pas gambar dirinya selesai ya. Kita bisa ngelihat diri kita, nilai diri kita bukan kita gini. Biasa orang gini, gambar diri jelek begini ciri-cirinya. Diri saya plus apa kata orang. Pencapaian saya plus apa kata orang. Muka gue plus apa kata orang. Warna kulit gue, status gue plus apa kata orang. Nah, kalau kita berharga karena itu, kita akan ngehargain orang juga karena itu loh. Wow. Dia plus apa? Iya. Kita akan gitu. Karena kita udah bergerak di Karena kita beroperasinya begitu. Kita pun ngehargain orang pasti begitu juga. Nah, di situ kita udah beda nih, ya. Gue plus keunikan kita, ya, plus apa kata Tuhan lah pencipta kita. Nah, makanya di situ pas gambar dirinya berubah, terobosan ya bahasa profesional self esteemnya berubah, ya, self esteemnya berubah. Kita ngelihat diri kita berubah, nggak perlu orang like untuk lu like diri lu, ya nggak perlu tunggu di like baru kita gue like nih, ya nggak ya lo harus like yourself ya karena Tuhan suka sama kita. Nah makanya di situ berubah tuh, bro. Dimulai dari jadi ini level 1 terjadi di hidup gue, sadar gue berharga. Level 1 dulunya enggak, dulu karena di asrama tuh ada doktrin begini, kita ini sampah. Bagaimana jadi sampah yang berguna bagi masyarakat. Bagus ya. street bahasanya. Sampah tapi sampah yang berguna. Akhirnya kita mulai bener belajar. Cuman kadang-kadang mulut masih kayak sampah juga gitu. Pikiran gitu Karena kan. statementnya kita ini sampah. Iya. Nah di situ di acara itu gue tuh dapat impresi tuh. Tuhan kayak di hati gue ditaruh nih. Lu bukan sampah. Lu mutiara yang dulu ada di tempat sampah. Lu tuh mutiara. Lu makanya stage pertama nih gue berharga. Gue sadar gue berharga. Tapi gue naik ke stage kedua. Stage kedua, gue mau jadi berharga buat orang. Gue mau jadi berharga buat orang. Nggak cuman sibuk dengan diri sendiri, gue berharga ya. Gue berharga. Naik stage 2, lebih aktif. Gue mau jadi berharga buat orang. Jadi berguna, bantuin orang, contribute ya. Etos etikanya bagus ya kan. Nah sekarang gue di level 3 mau naik terus. Level 3 itu bukan lagi cuman mau jadi berharga buat orang. Tapi buat orang jadi berharga. Itu yang ketiga. Buat orang jadi berharga. Membuat dia menemukan self image-nya dia. Sadar bahwa lu punya potensi loh dalam diri lu. Asal karakternya karakter harus jadi terhadap kesuksesan. Karakter harus jadi jembatan bukan hambatan. Ada orang karakter jadi hambatan untuk dia sukses loh. Kalau dicek ya karakternya begitu gimana mau sukses. Orang pengen rekomendasi kita, cuman nggak sembarangan. Ketika orang rekomendasi, nyangkut dia punya reputasi, nggak sembarangan. Iya betul. Karakternya nyangkut dia punya reputasi. harus excellent Iya, karakter. jadi kalau lu nggak rekomen gue, berarti lu punya reputasi lu gimana ya? Iya karakter, kompetensi, iya kan. Bro bikin testimoni kagak dijawab-jawab. Oh berarti ada masalah nih bro. Aduh kacau. Bro, gimana cara menghapus kebiasaan yang sudah merusak hidup bertahun-tahun? Kebiasaan, bagaimana menghapus? Kan itu yang terjadi dulu. Iya. Ya, yang pertama harus sadar lah bahwa kebiasaan ini jelek dan harus dihapus. Sadar itu datangnya dari spiritual atau dari event? Buat gue ya, spiritual itu membuat kesadaran itu awet. Spiritual. Event itu kadang-kala orang, contoh ya, dia misalnya suami gitu ya, nyeleweng lah, nggak bener lah, lalu sakit, kalau nggak bangkrut lah, sadar dia, wah sadar, ampun Mi, iya jadi bener, udah diangkat lagi derajatnya, bisa begitu, bisa loh,
Ya, event lagi. Cuman kalau dia di situ beresin, makanya buat gue beresin dulu spiritual. Habis spiritual baru personal. Habis personal baru relasional, baru profesional. Bisa gak beresin personal tanpa spiritual? Bisa, tapi biasanya begini. Bangkit tapi dendam sama orang. Bangkit sih. Kan ya buat gua itu nggak berkenan lah buat yang di atas lah ya. Kita tetap harus jadi makhluk yang ya nyebarin kasih lah, kedamaian lah. Kalau nggak kita bangkit tapi benci gitu kan, kan juga nggak oke lah ya, seperti itu. Makanya buat gue spiritual, karena prinsip gue barang siapa bertuhan pasti bertahan lah itu. Dia bisa bertahan dengan kekuatan yang dari atas itu loh. Makanya prinsip gue begini bro, your spiritual journey, nih for me ya, your spiritual journey will impact your life journey. Your spiritual ini di gue begitu ya. Jadi di sini gue itu yang lo yakini lah ya. Yang gue yakini. Bisa gak orang misalnya ya, gue nggak percaya Tuhan, ya kan? Ya bisa aja. Berarti ya udah semuanya bergantung sama diri sendiri. Nah kita yang punya Tuhan, kita bisa akses. Aduh Tuhan, gue nyerah nih, gue nggak bisa. Tolong dikasih kedamaian. Kita percaya dikasih kekuatan. Nah itu ada support yang extraordinary yang kita percaya datangnya dari atas gitu kan. Nah jadi kalau buat gue spiritual membuat perubahan kita lebih awet. Apa bedanya bekerja sama bekerja buat Tuhan atau kerja adalah ibadah? Sama-sama kerja, satu kerja buat Tuhan. Udah pasti motivasinya beda, keikhlasannya beda, ya kan? Niatnya beda. Kalau yang satu benar-benar gue kerja seperti buat Tuhan dah. Makanya gue sering kayak bagian dari ini part of my service. Betul, buat yang di atas. Iya. Jadi kita bisa tetap melayani dengan sepenuh hati, walaupun yang kita layani seringkali tidak punya hati. Karena kan yang gue layanin sebenarnya buat yang di atas aja deh. Ya wujudnya sih ini, cuman gue ya udah Tuhan buat lu aja. Kalau kita percaya rezeki dari yang di atas ya. Kayak gitu. Biasanya kalau nggak dari atas, dari mana tuh bro rezeki? Ya kita suka anggap kan promosi dari atasan, ya kan? Padahal buat gue bukan dari atasan, tapi dari yang di atas, lewat atasan. Iya, gitu kan. Jadi harus cantik dua-duanya. Apakah lingkungan bisa mengalahkan kehendak kita, bro? Have you ever felt dalam sebuah situasi you wanna change, tapi environment lu nggak allow lu to change? Tergantung sekuat apa prinsip nilai-nilai kita tuh. Kalau kita nggak punya prinsip, artinya kita nggak punya batasan, nggak tahu do and don't, ya kan? Karena kita nggak punya prinsip, nggak punya karakter, nggak punya value, akhirnya lingkungan jelek, ya kita bisa ketular jelek, ya. Apalagi kalau kita memegang virus-virus, bukan virus jahat, tetapi bikin kita akhirnya terombang-ambing. Virus apa? Yang pertama virus sungkan orangnya, nggak enakan. Karena nggak enakan ya udahlah, kalau nggak ngikut kayak salah gitu kan ya. Virus sungkan ya, virus apa lagi, virus minder. Aduh gue minder deh, dia kan lebih superior kan, kayaknya kalau nggak ngikut nggak enak. Ada orang kan begitu ya. Jadi apakah dia bisa mengalahkan kehendak pribadi? Itu tergantung prinsipnya. Kalau prinsip kita kuat ya, walaupun lingkungannya nggak oke, kita tahu kok ya dia hanya terjadi seperti ini di lingkungan ini karena kita ngantor di sini kan. Selebihnya gue harus tahu nih, rules gue adalah sesuai sama value kita, dan di situ pun kita nggak ikut-ikutan lah seperti itu. Apakah itu yang dibilang sama banyak orang, kita harus tahu boundaries? Iya dong, iya. Nah boundaries itu kan prinsip kita nih. Prinsip itu tadi, prinsip itu melahirkan batasan. Kalau orang tidak punya prinsip, tidak punya pagar atau batasan, akhirnya siapapun bisa masuk, bisa nitip nilai, bisa nitip pengaruh gitu, karena nggak punya prinsip. Gimana orang sekarang dari kacamata lo ya, gue merasa situation sekarang ini kan kita gampang terpengaruh sama FOMO ya. Kita tuh, si ini lagi begini, si ini lagi buka bisnis kopi, si ini lagi begini, si ini lagi main di bisnis kuliner misalnya, dan sebagainya. Orang tuh driven banget di yang ketiga, impulsif. Dan gimana caranya kita tuh bisa ngerem diri kita sih bro, dari begitu banyak pressure of information dan attention economy. Jadi kalau buat gue ya, ada kalanya ya mungkin it's okay to become FOMO gitu ya, karena kita tahu, karena FOMO itu kita lihat, wah ini good to know nih dan good to follow sebenarnya nih. Kalau gue lihat kita pelajari, wah justru bisa banyak advantage. Kalau cuman yang jadi salah adalah benar-benar didasarkan oleh impulsiveness tadi ya. Dasar FOMO-nya impulsiveness, jadi terombang-ambing, berubah sana berubah sini segala macam. Nah makanya ketika kita misalnya FOMO dengan alasan yang jelas ya, bahwa gue memang mau pelajari ini, gue mau ikut ya,
Dan kita tahu kayaknya enggak deh, ini quit deh. Dan ada kita ikut, tapi dengan memang lensa yang jelas, bukan karena tadi ya ketidakdewasaan, ikut-ikutan. Karena buat gue, barang siapa cuman ikut-ikutan, ujungnya sakit-sakitan. Udah pasti. Wow. Karena kalau ikut-ikutan, kalau ikut-ikutan tuh takutnya kurang data, kurang riset, kurang analisa, ngikut, ya kan. Tapi akhirnya begini kan, join sama orang, ikut, yes ada temen. Ini yang sering salah buat gue ya. Dalam pertemanan, dalam keluarga, ada satu value yang nggak dijunjung tinggi. Apa itu? Value profesionalisme. Nah, kita bahas itu nanti. Ya, itu kagak dijunjung. Tetapi dalam bisnis, ya value nomor satu kan, salah satunya kan profesional dong. Betul. Iya kan, value itu kan penting banget. Nah makanya buat gue, ketika lu, wah ini ikut-ikutan segala macam, akhirnya salah pilih partner, akhirnya berantakan semuanya. Makanya bagaimana cara ngeremnya? Yang pertama pastikan bahwa ini bukan lahir dari impulsif, artinya tidak ada jeda berpikir. Ya prefrontal cortex ya, belajar, analisa, evaluasi, sehingga lu punya pertimbangan yang begitu kuat untuk lu ikut ya memutuskan sesuatu. Iya, crowded ini. Ya ada pertimbang sebelum decision, sebelum choosing, 3 fungsinya belajar, analisa, evaluasinya harus terjadi. Ya, benchmarking sama orang-orang yang lu tahu ini punya insight ya kan. Nah, kalau nggak ada dasar itunya, nah takutnya nanti ya banyak yang kebuang, duit kebuang, tenaga kebuang, waktu kebuang kan gitu. Terus kan. nanti ujung-ujungnya gue biaya belajarnya mahal nih. Iya. Benar orang ngomong kayak gitu. Jadi tadi gue suka tuh, FOMO boleh asal you tahu it's good to know. Iya. Iya kan? Benar. Tapi kalau ada orang ngomongnya, gue gimana ya? Gue tuh orangnya penasaranan. Nah penasaranan ini larinya dari emotion atau dari logic? Buat gua ya campuran lah ya kan emosinya. Nah pokoknya ciri-cirinya kalau emosi itu memang dia impulsif lah, jadi nggak sempet mikir, aduh ya kayaknya langsung pengen banget. Biasa tuh nggak bisa dihentikan lah itu. Oke. Ya. Nah itu udah jelas-jelas emotion driven. Iya. Tapi kalau yang penasaran dari cara berpikir ya itu curiosity aja. Memang dia tahu. Tapi gue penasaran sih itunya sih. Cuman di situ ada aspek logika, data itu juga dimasukin lah seperti itu. Kalau emosi ya itu jedahnya pendek, langsung hawa ini aja ya, nafsu aja. Tadi lu ngomong, gue suka tadi lu ngomong ada staging nih. Pertama tuh spiritual, habis itu personal, habis itu relational ya. Iya, relational, profesional. Iya, baru ke professional. Yes. Nah, staging ini bisa lu elaborate nggak? Bisa lu bantu elaborate nggak? Ya spiritual ya, kita semua, gue anggap kita semua misalnya punya agama gitu ya. Berketuhanan gitu ya, berketuhanan. Nah di situ buat gue ketika kita beres secara, bukan rutinitas ya. Jadi spiritual ini bukan bicara rutinitas, tapi konektivitas. Nah ini. Kalau rutinitas kadang-kadang orang bosen juga, abis berdoa. Zombie kan? Abis berdoa jenuh sendiri. Yeah. Abis ke gereja jenuh sendiri. Abis ibadah jenuh sendiri. Makanya lucu ketika secara spiritualnya rutin, lucu. Berdoa iya, benci orang iya loh. Kan semua spiritual ngajarinnya kayaknya nggak benci deh gitu ya. Ya kan. Berdoa iya, putus asa iya loh. Kayaknya setiap agama mengajarkan harapan deh. Ya barang siapa berusaha, Tuhan pasti buka jalan, masa depan pasti ada. Itu kan yang kita pegang. Nah ini berdoanya nih isinya hubungan atau cuman omongan-omongan kosong yang kita cuman ulang-ulang aja sebagai tanda kan gue ini bertuhan gitu kan. Jadi makanya bukan ditandakan sekedar agenda ibadahnya, tetapi konektivitas hubungan kita. Makanya buat gue berdoa bukan sekedar dilipat tangannya ini nih, tetapi hubungan kita sama yang di atas ya, melibatkan yang di atas, doa spontan sama yang di atas, bersyukur sama yang di atas, senang karena bisa masih contribute, Tuhan masih kasih napas, kita bisa contribute buat yang di atas. Jadi mengkoneksikan buat gue segala aktivitas kepada Tuhan. Wow. Ya, mengkoneksikan. Yeah. Makanya gue sering bilang gini bro, lu kerja yang bagus ya, kita kasih karakter yang terbaik ya, excellent karakter. Tujuannya lu ngincer jempol orang atau ngincer jempol Tuhan sih? Gue suka nanya begitu. Kalau lu ngincer jempol orang, lu kasih yang terbaik karena lu ngincer jempol orang, ntar pasti ada nyeselnya. Karena orang yang sama bisa beginiin lu juga. Pertama itu. Kalau enggak orang lagi nggak ngadep lu gitu loh. Orang bukan dia nggak ngehargain lu, cuman dia lagi ngadepnya ke tempat lain.
Cuman lu capernya sama orang nih. Ya kan dia nggak lihat gitu kan, lu nggak mungkin juga saya kemarin kerja bener ya, kadang kala ya lu jadi nggak ikhlas nih. Bensinnya terbatas. Ya, atau bisa juga ada orang pelit pujian tadi kan. Ya, salah diomelin, bagus ya udah, kan ada yang begitu kan. Kalau salah ditegor, bagus nggak dipuji gitu kan. Nah, kalau gue ngelakuin yang terbaik ya kan, ngincer jempol yang di atas. Ada kalanya kita trainer pro bono, training di lapas ya, Pondok Bambu Klender, lapas perempuan ya, nggak dibayar tapi lakukan yang terbaik ya, karena gue percaya ya, kadangkala ya memang adalah kita ngelakukan apa yang gratis tapi percaya Tuhan bisa balas dengan apa yang drastis kan, seperti itu ya kan, ya do the best aja, ngincer jempolnya Tuhan tanpa maksud apapun, rezeki dari Tuhan ya. Ini spiritual bicara, lu ngincer jempol siapa sih, lu kerja buat siapa sih gitu kan ya, karena kalau lu percaya semua kembali kepada yang di atas, harusnya kerjanya 5 kartu asnya kerasa nih. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja lekas. Ini tambah lagi kata baru. Kemarin gue denger kerja selaras, sekarang kerja lekas. Iya cepet ya, karena ya buat ya beres lah Tuhan lah. Kayak gitu. Jadi secara spiritualnya jadi bensin yang tadi tuh ya. Itu inner motivation yang buat gue sih awet. Keren. Dan itu membuat lo awet ya. Iya buat gue. Lo stay up on fire every day tuh dari situ. Iya. Karena setiap orang kan kadang-kadang suka nanya, Bro Neil, kadang-kadang suka DM gitu masuk. Gimana caranya kita selalu termotivasi tiap hari? Gue kadang-kadang bingung jawabnya. Pengen gue jawab, gue aja nggak selalu termotivasi tiap hari. Gue merasa kita menjadi manusia ya normal-normal aja ya. Ada some days you feel good, some days you don't feel good. Tapi itu bagian dari your emotion. Iya. Jadi ya udah accept aja, tapi you know how to switch. Iya. Kita tahu how to switch to feel good gitu kan. Benar. Nah dari spiritual tuh masuk ke personal. Personal ini lebih konkret nih ya. Apa yang lo harus beresin? Karakter lu, kompetensi lu, udah pasti 2 ini jadi penting banget ya. Etos etika lu, apa yang buruk, untuk memperbaiki harus tahu apa yang memang buruk. Kadang-kadang kan kita nggak bro. Makanya untuk kita jadi lebih baik, salah satunya adalah lu butuh evaluasi. Cuman evaluasi itu bukan kebutuhan jiwa manusia. Kebutuhan jiwa manusia itu diterima, dihargai, dipercaya. Diterima, diapresiasi, dipercaya. Dievaluasi bukan kebutuhan jiwa. Dievaluasi itu adalah miliknya orang-orang yang sudah mature. Dia sudah cukup dewasa. Dia terima dievaluasi. Sedangkan kita butuh dievaluasi. Jam terbang bikin kita tambah pede, tapi hanya evaluasi yang bikin kita tambah bagus. Ada orang jam terbangnya bagus, ngajar udah 11 tahun. Tapi masih ngantuk aja, audiensnya dia gak pernah evaluasi kali ini. Cara bawainnya ngantuk. Dan gak ada yang berani evaluasi. Kadang-kadang kan kita gak bro, evaluasi. Maaf nih contohnya ekstrim. Orang yang bau ketek, gak sadar dia bau ketek loh. Siapa yang sadar? Satu dunia kecuali dia. Semua tahu kecuali dia. Cuman siapa yang berani kasih tahu? Gak enak. Ada 4 figur yang sangat sulit dievaluasi loh. Yang pertama orang tua. Siapa yang berani evaluasi orang tua? Pak, menurut aku sih sungkan juga. Apalagi kalau bapaknya modelnya galak. Gak enak, takut. Yang kedua, pemuka agama. Ini juga siapa yang mau kasih evaluasi? Takut kualat, takut dosa. Ya, yang ketiga, ini umumnya ya bro ya. Gue bilang umumnya. Yang ketiga adalah mentor atau guru. Siapa yang kita look up ya? Siapa yang mau evaluasi dia? Even evaluasi guru sekolah juga gak bisa. Iya gitu loh, maksudnya umumnya sungkan, gak enak. Yang keempat, bos, atasan, leader, supervisor, manager. Nah 4 ini walaupun dia bilang gini, saya siap dievaluasi. Kadang-kala perkataan itu cuman buat bahan jualan saya juga. Saya selalu bilang ke tim saya dievaluasi, tapi bener-bener gak sejujur itu. Seringkali tim, nih jebakan Batman apa ini? Takut ntar kalau ngomong jadi salah. Karena banyak yang pas ngomong nyesel ya. Ternyata ditangkis malah reaktif, malah ya gak enak, gimmick doang. Itu loh. 4 figur ini hati-hati ya, karena mereka suka lupa ya bahwa evaluasi juga penting karena mereka sudah begitu tinggi dan penuh dengan kapasitas. Berarti ini level-level otoriter ya. 4 figur ini yang lo maksud adalah figur otoritas. Figur otoritas. Figur otoritas. Kan nggak perfect juga, nih masih manusia biasa. Yang kelima nggak lo sebut tuh bro, bini juga level otoritas enggak ya? Oh itu masih bisa nih. Bener juga. Lu berani evaluasi bini lo? Berani bagus. Tergantung karakteristik bini. Nah itu. Leadership kita ya. Iya benar-benar. Jadi buat gue tadi tuh ya. Jadi personal itu kadangkala kita butuh
masukan evaluasi dari seseorang yang mungkin ngelihat lebih jelas. Cuman jangan sampai orang itu nggak mau lagi kasih kita evaluasi karena pernah dia kasih kita kritikan, kita langsung kerasukan, langsung kita marah, langsung kita ngambek, ya kan? Padahal, oke, jangan tangkis dulu, terima dulu aja, ya. Nah kadangkala begini, ingat aja teori APBN bro, ambil positif, buang negatif. Kadangkala orang ngomongnya kritiknya pedas, ya. Caranya mungkin negatif, cuman ambil positifnya kan mungkin. Caranya yang nggak tepat. Iya, ada benernya juga mungkin yang dia ngomong. Tapi jangan gara-gara packaging jelek kita buang sama isi-isinya. Orang isinya bagus kok. Iya betul. Iya kan, seperti itu. Nah jadi buat gua karakter, kompetensi secara personal itu harus beres ya. Visi diinstal dong, pikiran kan harus diinstal, kita mau mencapai apa, pengen jadi siapa. Kalau kita mati pengen dikenali sebagai siapa. Conan mau dikenal sebagai life encourager ya, orang yang menyemangati hidup orang-orang. Jadi kalau gue mati, gue pengen orang kalau lihat quotes gue, lihat video gue, inget nama gue, wah saya pernah di encourage sama coach ini gitu kan. Tapi seringkali orang ditanya, coba silakan tulis kalau meninggal mau diingat sebagai apa? Jawabannya apa? Horor banget pak. Ya memang sih, cuma kalau Anda bisa tahu itu, ya ada sesuatu yang Anda bisa benahi mulai sekarang. Betul. Ya, begin with the end of mind ya. Iya, begin with the end of mind ya Stephen Covey. Ya benar-benar. Ya jadi secara personal diberesin habitnya. Karena habit yang bikin orang jadi hebat kan. Habit ini, cuman bangun habit kan kagak sehari, tapi dimulai dari sehari. Habit yang dibangun dengan COCODIFO, komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Tanpa COCODIFO nggak jadi habit. Ya komit bukan komit loh. Komitmen lu mau ngelakuin apa? Jadi habitnya baru, mindsetnya baru. Yang berubah bukan jadi pakai jas, jadi pakai itunya ntar. Ya yang pertama berubah itu value berubah, mindset berubah, mental berubah, habit berubah. Itu semua aset soalnya. Kita segitunya jaga mobil kita, giliran karakter nggak segitunya dijaga loh. Kita segitu jaga apartemen kita, tapi mindset nggak segitunya dijaga loh. Padahal itu semua juga aset. Aset yang bisa melahirkan banyak aset yang tangible juga. Iya, justru that is the intangible asset yang bisa melahirkan tangible asset. Iya. Kalau bisa jangan sampai pas semuanya hilang, alhamdulillah gue masih ada mindset yang bagus, karakter bagus, mental bagus. Saatnya ulang kita raih semuanya kembali. Jangan sampai kebalik, semuanya udah ada kita raih, mindset kita jadi jelek, ya jadi sombong, karakter jadi jelek, jadi sombong, jadi nggak setia, jadi nggak punya integritas. Malah yang di luar merusak yang di dalam. Karena apa? Semua yang di dalam itu pun tidak permanen. Karakter tuh nggak dari bagus selamanya bagus. Kalau nggak dijaga jadi jelek. Salah pergaulan jadi jelek. Nikah 10 tahun setia, tahun ke-11 salah pergaulan, bisa negatif loh. Betul. You're right. Itu. Yang paling sulit itu menjaga ya. Jagain. Wow. Dari tadi lu ngomong karakter dan kompetens. Tadi lu ngomong COCODIFO, itu bagus banget. Lu ngomongin juga habit. Itu kalau di personal. Masuk ke relational. What's the next? Ya, relational. Jadi kita hidup nggak sendiri ya. Walaupun sekarang masih single ya, tapi kan kita kerja ketemu orang segala macam. Makanya buat gue, ketika kita secara spiritual benar ya, secara spiritual kita punya damai dari Tuhan ya, damai dari Tuhan ya. Kasihnya juga karena kita berasa Tuhan sayang gue, dan rasa sayang dari Tuhan, kasih dari Tuhan gue masih rasa sampai sekarang. Ya gue kemana-mana bawa kasih itu. Yang gue bagi tuh bukan kasihnya gue, kasih Tuhan yang gue masih rasa nih. Gue bawa di kita mengasihi orang bukan karena orang ini layak dikasihi. Kita mengasihi orang karena kita sampai sekarang masih berasa Tuhan sayang sama gue. Kita pergi dengan kasih itu. Tapi kalau gue udah begini kok dia masih begitu, ya udah ya. Memang gini, orang bisa nggak hormatin kita, tapi kita jangan nggak hormatin orang lah gitu ya. Itu kan bukan value-nya kita nih, ya. Nah, tapi ya udah jangan habisin waktu untuk orang-orang yang mungkin terlalu memang tujuannya untuk habisin kita ya. Jangan habisin waktu ke situ, ya. Karena kan secara waktu, energi juga terbatas. Jadi kita fokus ke orang-orang yang memang kita mau bagikan kasih itu. Nah makanya buat gue yang ketiga ini relational. Sebelum ke orang-orang jauh, pastikan ke orang-orang dekat. Ada orang di luar, waduh positif. Di rumah tangga, waduh
Ya. Dangerous. Iya gitu loh. Jadi kan Kayak dua personality yang berbeda. Iya, kesian ya. Kadang bininya aku juga pengen ngelihat papa yang kayak di luar sana gitu ya. Ya kan jadi buat gue relasi mulai dari keluarga ya, beres ya. Jadi sama pasangan, sama istri, sama anak, sama suami ya, sama orang-orang dekat, sama Parents. akhirnya ya parents. Pokoknya abis itu tadi ya di tempat kerja segala macam. Nah jadi buat gue ini sama parents betul, parents gitu. Mana yang lebih susah memaafkan atau meminta maaf ya. Ya kalau kita udah berasa bahwa kita pun banyak dosa dan kita udah dimaafin emang di atas, dua-duanya enteng, ngasih maaf enteng, memberi maaf juga meminta maaf juga enteng ya, dengan tulus gitu. Jadi buat gue relational itu kita beresin nih. Ya, kita beresin hubungan kita sama banyak orang lah, karena takutnya sumbatnya di situ. Ya, sumbatnya di situ karena kita juga butuh doa orang-orang lah seperti itu ya. Nah, lalu yang keempat itu profesional. Ya secara profesional lah tadi gue bilang itu salah satu nilai yang penting untuk dipegang itu profesionalisme. Ya sense of belonging, excitement, kerja nggak hitung-hitungan, profesional. Ada kalanya bro, kita kan trainer ya. Kadang kala kita training nggak lagi fit loh, nggak lagi fit lagi sakit. Bini tahu demam, meriang gitu kan. Kadang-kadang diare gitu bro. Ya cuman ya udah ngajar 3 jam ngajar. Ya ngajar 3 jam ngajar, profesional aja seperti itu. Banyak nih di klien-klien gue cerita, aduh pak, ini anak buah saya sakit enggak, kasih surat dokter. Kenapa dia bisa tahu? Pas dia lihat, wah izinnya sakit surat dokter, nggak tahunya pesta kan kelihatan ya. Di mana? Di Instagram, di sosmed dia nggak, kok di storyin sih begitu ya. Nah, bagaimana kita profesional? Gue ingat banget tahun ini nyokap gue meninggal, ya sakit kanker paru, ya meninggalnya itu di H-1 Imlek, H-1 tahun baru Cina, Imlek. Berarti early February Yes. tahun itu. Ya, nah lalu gue 4 hari di rumah duka. Di hari ketiga gue ada training nih. Di hari ketiga ada kelas training. Klien ownernya tahu, dia nanya gue, Pak Konan, gimana? Turut berduka ya? Iya Pak. Gimana Pak? Apa bisa? It's okay tetap lanjut training? Ya harus profesional. Ya kecuali dia bilang, Pak it's okay nggak usah, nanti aja di reschedule ya, itu oke ya. Tapi dia bilang, oke profesional dong. Ya tetap profesional. Ya mungkin Bro Conan nggak sedih kali, sedih di mobil kan nangis. Ya di mobil nangis, cuma pas di situ ngajar. Profesional, do the best. Makanya profesional itu kita percaya lah ya kekuatan itu dari yang di atas dan kita nggak menyanyiakan gini. Trainer itu banyak. Jangan sampai orang udah datang kita percaya sama kita nggak excellent gitu dalam hal profesionalisme gitu kan. Nah Berarti buat sadar you are not the one and only. Iya gitu ya. Produk kita, jasa kita ada pemain lain juga. Nah ketika orang berjumpa sama kita, pastikan kita profesional tanpa syarat. Ya ada orang wah ini kalau belinya cuman begini ya langsung rada profesionalnya langsung berkurang gitu. Profesional itu kayak tergantung dia belinya berapa banyak, dia jadi beli atau enggak. Ya ada orang begitu kan. Kita mau beli barang branded, kita nanya-nanya. Ya namanya barang branded kan mahal, kita nanyanya banyak. Kelihatan pas pertanyaan minta ganti ukuran ketiga dia berasumsi kayaknya kita nggak beli kali. Langsung kelihatan senyumnya, apanya pada hilang. Jadi kurang profesional ngadepin kita. Sampai kita nggak jadi beli, akhirnya kita ke PP, kita ke mall yang lain, toko yang sama, beli 2, nanya pertanyaan yang sama, tapi profesional diladenin jawab loh. Nah banyak orang profesionalnya tergantung, asumsi kemana-mana. Nih muka-mukanya mau nanya-nanya doang. Pertanyaannya, kalau gue toh cuma mau nanya-nanya doang, masa lu nggak profesional sih? Itu bagian dari part job lu kan? Gue dulu pernah ada yang kayak tadi nih. Gue dulu pernah ke salah satu mall, Yes. top 3 mall di Jakarta ya. Oke. Branded mall. Masuk ke salah satu shop, Oke. branded watch shop. Oke. Gue tuh baru masuk, tapi memang hari itu pakaian gue lagi kaos, celana pendek, sendal karet. Masuk, tanya tanya jam A, tanya jam B, tanya harganya gitu ya. Tahu nggak lo? Pas lagi nanya, manajer tokonya, gue nggak tahu itu owner, gue nggak tahu itu manajer. Dia bilang sama staffnya yang lagi layanin gue, tuh ada customer, jadi ada orang lain masuk, jadi ini bukan customer, lu ngerti gak sih? Itu hari itu sebenarnya gue sempet emosi banget dan pengen langsung beli. Untung otak kritis gue jalan. Ini kalau lu kesulut sama emosi, yang untung dia bukan lu. Ini emosi main langsung beli. Ya kan egonya dimainin kan. Tapi gue keluar dari toko itu dan gue mikir gitu.
Iya ada sih, yang tadi lu ngomong tuh ada. Iya. Jadi ada orang yang nggak profesional ya, nggak melakukan, yang datang nanya-nanya bisa jadi dress up-nya simple tapi dia afford. Tapi ada lagi yang mungkin dress up-nya keren, belum tentu dia afford. Tapi either way dua-duanya tugasnya Lu tetap dikasih harus profesional yes, dong. betul. Nah, makanya kalau bukan lahir dari spiritual atau nilai personal yang memang lu kuat bangun, berarti itu bukan lahir dari bukan lahir dari karakter lu, hanya karisma lu. Nah ini jelasin dong bedanya karakter dan karisma. Karisma daya tarik, karakter daya tahan. Oke. Karisma itu outer beauty, karakter itu inner beauty. Oke. Karakter itu memang karisma itu memang bertujuan ya untuk dapetin sesuatu. Karakter itu mau dapet nggak dapet ya memang gue hidupin dengan nilai ini. Karakter itu nilai. Lu ngelakuin karena lu bangga. Karisma lu lakuin karena harga. Dapat apa nih ya kan? Bisa dapat ini. Dress up bagus, apalagi penampilan dipoles sama tigalan. Keterampilan, penampilan, perintilan. Wah, manis banget tuh karisma. Gimana diulang-ulang? Kecepatan dulu ngomong. Apalagi karisma dipoles sama tigalan. Tigalan. Keterampilan, ngomong ya kan. Penampilan, perintilan. Wah, udah kece banget deh. Manis. Tapi ketika ketahuan karakternya jelek, awalnya menjanjikan, pas kenal makin lama menjijikan. Kan ada yang begitu. Karisma bikin terkesan, karakter bikin pingsan. Kan ada yang begitu. Betul. Ya, jadi karismanya oke. Awalnya terkesima, belakangnya Trauma. Itu. Iya, karakternya. Nah, karisma ini gampang berubah ketika kayaknya mukanya berubah wujud. Ya, bikin kita customer terkejut, bayangin. Iya, kenapa cuman karisma doang nggak tahan lama, bersyarat. Iya, betul. Ya, karisma bersyarat. Kalau karakter memang lu ngelakuin bukan karena harga, karena bangga saya bisa tetap profesional, Pak. Wow. Ya, karena bangga. Apalagi kalau dasarnya spiritual, itu karakter bagus itu awet tanpa pengawet gitu loh. Tapi gue sekilas nih mendengarkan lo ngomong dari tadi ya, bener-bener garis benang merah dan garis kuatnya itu lo punya spiritual sih, yang menjadi core ke atas semua itu benar sih. Iya, iya. Jadi pembuktiannya dari lo cerita itu, apapun yang lo sharing barusan itu nggak lari jauh, value dari sini itu masuk ke semua. Ngejaganya di situ. Iya, betul. Bro. Yep. Tadi lu kan udah ngomongin tentang spiritual, lu udah ngomongin tentang personal, relational, professional. Anything lu mau tambahin? Pokoknya 4 itu. Jangan lupa awalnya dari spiritual harus beres. Ya, ini nyawa awalnya, spiritnya. Untuk kita kuat, untuk membangun personal kita. Personal beresin, habis yang ketiga itu relational. Kenapa penting ya kita benar-benar membangun namanya relasi. Ya, membangun relasi. Karena begini, kita nggak pernah tahu setiap orang bakal jadi siapa gitu loh bro. Kita jangan pernah underestimate orang. Kita nggak pernah tahu dia ujungnya bakal jadi siapa. Makanya penting menjaga hubungan baik sama banyak orang. Nah, untuk bisa bangun hubungan baik sama orang, pastikan kita seorang yang juga baik gitu kan. Seorang yang juga baik. Karena kita nggak tahu, bisa jadi dia pun jadi klien kita, dia pun bawa klien buat kita, atau dia pun nanti nolong anak kita, atau kita pun, pokoknya kita nggak tahu lah. Makanya buat gue penting banget, karena banyak orang masalah relasi, mungkin secara personal pencapaian pribadinya oke, tapi relasinya ini loh, ya sangat-sangat tidak dijaga, termasuk mungkin relasi sama orang-orang dekat. Nah kalau buat gue masih percaya sebagai suami, doa seorang istri itu penting ya, makanya relasi sama istri itu penting. Tiap malam istri sama anak gue doain gue pas gue lagi di luar kota, gue masih percaya itu tuh. Makanya gue jaga relasi, mood dia gitu segala macam. Sama nyokap, kadang kalau gue lagi training pagi, ini mau training nih ya perusahaan ini nih bos-bos gede nih doain ya ya. Gue percaya. Tapi kan ada orang relasi sama orang dekatnya pun renggang gitu kan. Dan banyak orang itu merasa dia mau coba. Kalau kita bahas, kita sedikit mendalami relasi. Banyak orang itu konsepnya yang satu aktif, yang satu pasif. Tipe-tipenya gitu. Itu gimana sih men-trigger supaya dua-duanya bisa ketemu sisi yang satu memberi, yang satu menerima, yang satu memberi, yang satu lagi menerima gitu. Iya. Karakter atau karakter seperti apa atau apa yang perlu kita cultivate. Iya. Jadi pertama kita harus tahu nih aktif pasifnya itu juga ada peran kepribadian ya, DISC gitu ya, sanguin melankolis. Jadi ada orang yang memang tipenya lebih sanguin ya, lebih intim, memang dia dia mengasihi orang dengan segitu ekspresifnya. Lalu orang yang dia mau kasih tipenya tipe melankolis ya, tipe cermat gitu kan, yang memang lebih cuman dia nggak se-ekspresif itu. Nah kita harus nauin itu juga sebenarnya. Ya jangan sampai kenapa sih kayaknya dia
buang muka, kenapa sih kok dia kayaknya diem aja ngomongnya irit kata. Ya memang modelnya, jadi pertama kita jangan suuzon berlebihan dulu nih, karena memang ada faktor personality juga yang bisa bikin beda. Kita segitu aktifnya, dia kok pasif, karena memang modelnya sebatas itu aja ekspresinya. Mertua gue yang satu ya begitu modelnya, model yang pasif melankolis, yang satu lebih sanguin. Jadi beda modelnya, nggak bisa disamain. Jadi bisa jadi pertama faktornya itu. Yang kedua, dalam melakukan kebaikan ya kepada sebuah relasi, buat gue ada 3 hal. Ya kalau kita ngerasa tadinya ada hubungan renggang, ya kayak renggang ya, misalnya gitu contohnya ada hubungan renggangnya. Gue mau pulihin nih, kali aja dia tetap pasif karena masih ada jarak atau gap yang di masa lalu yang buat dia belum beres. Tapi kita udah beres, kita mau aktif segala macam, kok dia masih begitu aja. Mungkin aja masih itu. Kalau kita, menurut kita memang ada sedikit, masih ada masalah gap itu, kita masih mau bangun secara aktif. Oke, 3 hal. Yang pertama, perbuatan baik kita dasarnya itu harus ketulusan, harus tulus, harus tulus, karena ada kalanya kita udah bayar harga lagi, kasih waktu lagi, tetap masih begitu. Ada kalanya, entar jangan jadi kitanya yang jadi benci, jadi sebel, jangan, tulus aja nih, ya ketulusan. Yang kedua, konsistensi ya. Kadang-kala kan konsistensi tanda dia sadar kita tulus. Mungkin 2 kali orang rasa ini paling begitu lagi. Enggak lu 6 kali masih begitu. Mungkin di yang ke-7 dia 12 kali masih begitu. Kayaknya dia beneran deh. Papi kira kamu dulu cuman gak tahu beneran, karena kita konsisten. Tapi harus tulus. Kalau nggak tulus udah malas konsisten. Karena kita konsisten, orang bisa cium mungkin kita tulus. Nah, yang ketiga, orang suka lupa kreativitas. Ya kadang-kala nggak bisa dengan satu jurus ya. Kadang-kala kita perlu tanya orang-orang yang deket sama dia. Si A ini mungkin kita udah habis ide nih, tanya orang yang deket. Ya, ini si A ini kan lu kenal baik, dia senengnya apa? Oh dia gini-gini. Oh gue nggak tahu tuh, emang kita nggak deket, ya kurang deket. Misalnya dalam jangka waktu tertentu, oh dia lagi demen ini, mungkin kita bisa masuk lewat cara-cara yang lebih kreatif lagi. Nah harapannya dengan 3K itu sebagai landasan, lebih bisa membuka ruang komunikasi dan relasi yang lebih dekat lagi. Tapi kalaupun tidak, ya udah itu urusannya dia. Ya tugas kita adalah melakukan bagian kita. Ya selebihnya we try our best. Iya, we try our best aja. Dan jangan jadi feeling guilty, dan jangan sampai malah kitanya jadi salah. Salahnya gimana? Malah ngomongin sebel banget dia. Tahu lah, malah jadi juga kitanya juga jadi malah konslet ya. Kita nggak ngelakuin kejelekan dia, tapi kita jelek-jelekin dia. Itu jadi jelek juga kan kitanya. Iya betul. Begitu. Betul. Apa pelajaran hidup lo yang paling mahal yang lo bayar, bro? Pelajaran hidup ya. Yang pertama ya tadi ya, bokap meninggal itu gue belajar bahwa ya pentingnya menyenangkan orang tua selama dia masih hidup gitu ya, karena dia keburu mati, gue belum benar gitu kan. Yang kedua itu asrama sebenarnya. Gue tuh tinggal di asrama, gue belajar banyak hal. Di asrama itu kan semua cuci sendiri, bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi tuh udah diketok nih. Kan tidur di bangsal bro. 100 orang, teng, jam 4 pagi bangun. Ya, jam 4 pagi bangun. Itu ada is a Christian asrama? Katolik, ya Katolik veteran asrama. sama susteran. Ini yang veteran SMP nih. Jam 4 bangun, setengah 5 harus ke ruang belajar. Setengah 6 piket, nyapu, ngepel apa. Pokoknya kayak robot lah, diatur jam 8 malam tidur gitu kan. Jadi di situ gue belajar lah tentang kedisiplinan. Ya gue belajar dan gue belajar tentang menghargai hidup ya, karena di sana namanya masak buat 100-200 orang bro, itu sop nggak ada rasa, tawar banget. Makanya tuh kalau orang masuk asrama yang nomor 1 ya, yang pasti berubah ya, mungkin bukan karakter, tapi dia jadi doyan makanan rumah. Pas gue pulang, itu makanan nyokap enak banget. Padahal dulu gue tidak menghargai itu. Maunya makan sate, ayam bakar, pecel lele, ya, nasgor, apa dulu kayaknya belum ada kopi tiam dulu. Jadi makan ini gitu, nggak menghargai. Nyokap udah masak, nggak makan. Ya, pas di asrama pulang ke rumah, ya ampun Tuhan enak banget. Ada rasa ini nasi begini bener ya kan. Itu dulu kacau lah. Ya kan, makanan sate. Di sono asrama sate itu sayur tempe bro. Jadi beneran sayur tempe. Makanan pagi nggak habis, dibuat siang ada lauk siang tambah pagi, diaduk aja di situ ya kan. Jadi kurang lah gitu. Jadi gue belajar di asrama tentang menghargai makanan gitu kan, tentang kedisiplinan lah. Apapun itu lo harus learn to respect ya. Yang ketiga waktu gue di Jerman, karena gue di Jerman bukan karena orang kaya bro, karena si papi almarhum dia pengen anaknya keluar negeri. Selama dia hidup nggak kesampean, lalu dia mati, meninggal karena dia orang baik bro, yang ngasih duit tuh banyak, yang ngasih angpau.
duit selawat ya, tampau pepau meninggal tuh. Nah duit itu dikumpulin berangkatin gue sama cici gue ke Jerman, saking banyak itu. Cici gue dulu ke Jerman, lalu 2 tahun kemudian dia bayarin gue tiket pesawat gue ke Jerman. Di Jerman karena bukan orang kaya, waduh di situ kan di negeri orang tuh, belajar, kerja segala macem tuh, babysitter, kerja di pabrik ini, jadi bersih-bersih rumah orang, bersihin mobil orang, bagiin brosur iklan, salju-salju segala macem deh. Nah di situ belajar bener-bener tentang yang ngatur duit ya, bener-bener ya, bayangin kita kerja jam 4 pagi bangun, karena kan pabrik tuh jauh dari Berlin ujung gitu, ya jam 6 pagi udah harus 6 kurang briefing udah harus di pabrik kan, jadi jam 4 pagi bangun, kita kan masak sendiri, siapin sendiri, tidur lagi di kereta, balik ke pabrik, lanjut sampai jam 4 sampai jam 14 jam 2 sore ya, kalau lagi butuh duit double shift ya, butuh duit banget double shift, lanjut lagi kerja di bubble tea lah, kadang kerja bersihin rumah orang, begitu. Dan gue belajar sekali di situ Lu tentang. ngelewatin itu semua? Iya lewat. Wow. Pure perintis bro, pure perintis. Ya Pure. jadi bener-bener from zero, bener-bener hero journey lah, bukan banyak orang membangun horror journey gitu ya. Tapi horornya karena ulahnya sendiri. Udah tahu hidup susah, jangan sampai karakter lu udah nyumbang masalah lagi. Udah hidup penuh masalah, karakternya nyumbang masalah lagi. Gue benahin semua karakter. Makanya salah satu sumber motivasi kan rasa takut ya. Gue takut miskin waktu itu, jadi gue kerja keras benar-benar bro. Gue takut bodoh, makanya gue belajar benar-benar. Gue takut bodoh, gue belajar benar-benar. Dan yang ketiga ini penting banget, gue takut nggak dipercaya orang, gue takut hilang kepercayaan. Makanya gue benar-benar kasih yang excellent, do the best supaya orang itu percaya sama kita bro, puas sama kita bro. Nah, itu kan itu kita bangun terus bro, kita bangun terus. Lu ketemu Irzan pas di Jerman? Di Jerman ketemu Isan di Jerman, salah satu teman di Jerman. Asik. Si Isan. Shout out to Irzan. Apa pesan lo untuk anak muda yang hidupnya merasa stuck bro? Sejak muda ya, mumpung gini. Masih ini anak muda umur berapa nih? Ya 22, 20. Oke lah, anggaplah umur 20. Percayalah ya, bentar lagi 40 deh, nggak berasa deh. Ini 20 kan masih lucu ya. Salah lucu, apa lucu. Nanti umur 40 udah nggak lucu lagi loh. Ya kalau skill nggak nambah cepet-cepet, di umur 40, di umur 42, sekarang 22, ntar kaget loh 52 loh. Ya kan cepet banget umur itu nambah. Cuman skill nggak secepat itu nambah kalau nggak sedini mungkin dibangun. Bukan cuman skill, karakter. Makanya image kita kurang santun lah yang muda-muda gitu segala. Itu harus dibenahi. Karena nggak bisa dipungkiri, kita masih bertemu yang muda-muda, masih ketemu sama orang-orang yang masih sangat memperhitungkan yang namanya manners gitu loh. Mereka masih memperhitungkan itu. Jadi ketika kita mannersnya nggak oke, kita bisa nggak diperhitungkan hanya karena manners kita nggak oke. Ya, jadi itu buat gue masih poin penting. Kenapa yang punya duit, yang megang duit, yang triliuner segala macam, mereka yang masih memperhitungkan manners. Iya, benar. Makanya mereka bilang, kenapa sih anak muda sekarang nggak ada attitude-nya? Ya kan begitu kan. Jadi buat gue itu semua dibenahi sejak muda. Jadi kita jadi anak muda yang outstanding gitu loh. Ya anak muda yang beda, yang tidak seperti di pasaran, yang excellent. Sehingga buat gue tadi ya sejak muda, akhirnya pas nanti yang muda-muda ini sudah jadi megang money, kita udah jadi mentor-mentornya mereka yang dibutuhkan mereka tadi tuh ya. Untuk apa? Untuk nyelamatin bisnis mereka. Kita lagi nuai gini, biarlah diri kita di masa tua itu say thank you sama diri kita di masa sekarang loh. Thank you ya Conan, dulu udah segitu Koko Divonya, dulu udah segitu jaga mentalnya, dulu udah segitu inisiatifnya. Gue sekarang lebih ready sama kehidupan, gue sekarang nuai kesuksesan. Jangan sampai diri kita di masa tua ngelihat diri kita di masa lalu, bencinya luar biasa loh, pemales loh, ya main game terus loh. Kenapa sih lo nggak inisiatif? Jadi jangan sampai begitu. Jadi yang kita lakukan sekarang, kita mau kasih hadiah yang baik sebenarnya sama diri kita di masa tua. Jadi apa yang bisa dilakukan dengan proaktif, dengan produktif, dan dengan profesional. 3 pro. Proaktif, produktif, profesional. Lakukan segeralah. Ya seperti itu. Sejak muda. Proaktif, produktif, profesional. Semoga kalian menikmati konten ini dan menjadikan ini sebagai inspirasi, dan semoga hari ini menjadi hari pertama lo mulai berubah. Yes. Thank you so much. Thank you bro.